Halo, apa kabar kalian semua? Akhir-akhir ini konten saya masih mengulik masalah pertanian. Kemarin saya sudah tag video sih sebenarnya bahas pangkalan militer Rusia yang isunya mau bangun pangkalan militer di Papua. Tapi gagal karena naskahnya hilang. Daripada menimbulkan banyak polemik kan, ya udahlah, saya nggak lanjutkan. Ya sepertinya saya harus bahas masalah pertanian dulu nih, dan semakin dalam saya mengulik materi masalah pertanian, saya semakin kasihan dengan petani Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan petani di luar negeri. Mungkin sudut pandang saya dengan kalian berbeda ya, tapi menurut saya petani itu seperti ilmuwan di laboratorium, harus memegang data histori apa yang ditanam. Dan pemerintah harus berperan menyediakan data agar petani tahu kekurangannya dan kesalahannya, metode tanamnya, dan akhirnya tahu dengan detail apa kendalanya. Pembahasan kita kali ini bergeser sedikit nih di bidang peternakan. Kita bongkar dapur Jepang yang bisa membuat daging sapi yang mahal, guys. Oke, apa jadinya kalau seekor sapi bisa lebih mahal dari sebuah mobil? Inilah kisah Wagyu, bukan sekedar daging, tapi simbol kemewahan yang dijual dengan cerita. Pernahkah kamu bertanya kenapa daging Wagyu bisa dijual hingga jutaan rupiah per porsi? Apa yang membuatnya begitu istimewa dibanding daging sapi biasa? Apa karena rasanya, kualitasnya, atau karena brandingnya yang sangat-sangat cerdas? Wagyu secara harfiah berarti sapi Jepang, bukan sembarang sapi. Dagingnya dikenal dengan pola marbling yang luar biasa, teksturnya yang lembut seperti mentega, dan sensasi meleleh di mulut. Katanya, karena saya belum pernah coba juga. Tapi di balik semua itu ada strategi branding, ketatnya regulasi, dan pemasaran global yang membuat Wagyu naik kelas jadi barang mewah di dunia kuliner, guys. Di Tokyo, sepotong daging Wagyu A5 bisa dibanderol hingga 20.000 yen per 100 gram atau setara 2 juta rupiah lebih. Di restoran super mewah luar negeri harganya bisa naik 2 hingga 3 kali lipat. Padahal tidak semua Wagyu berasal dari sapi Jepang yang dipijit sambil mendengarkan musik klasik seperti mitos yang sering kita dengar. Pertanyaannya, bagaimana Jepang bisa menciptakan mitos ini dan mengubah jadi kekuatan ekonomi, guys? Di video ini kita membongkar dapur strategi Jepang, dari bagaimana mereka membiakkan sapi Wagyu, menciptakan standar kualitas yang nyaris sakral, hingga bagaimana pemerintah dan industri memasarkan Wagyu sebagai komoditas nasional kebanggaan Jepang, guys. Kita akan membahas dalam 5 chapter penting, yuk kita kumpas semua dan langsung saja kita ke chapter pertama. Oke, di Jepang sapi dipilih bukan hanya karena besar dan sehat, tapi karena silsilah darahnya. Ya, sapi Wagyu memiliki silsilah yang dilacak seperti kaisar dan hanya darah biru yang boleh dikembangbiakan, guys. Salah satu rahasia paling awal yang membuat Wagyu begitu mahal adalah seleksi genetik yang sangat ketat. Tidak semua sapi bisa disebut Wagyu. Bahkan di Jepang hanya 4 ras utama yang resmi diakui sebagai Wagyu, guys. Yang pertama Japanese Black atau Kurage Washu, yang kedua Japanese Brown atau Japanese Pollen, dan Japanese Shorthorn. Dari semua itu Kurage Washu adalah primadona karena ras ini menghasilkan daging dengan marbling atau lemak intramuskuler yang terbaik, guys. Sapi-sapi ini dikembangbiakan dengan standar yang ketat seperti layaknya peternakan balap. Bahkan setiap sapi memiliki sertifikat selisih genetik yang lengkap, dari ayahnya, ibunya, sampai ke kakek neneknya. Sertifikat ini dilacak online melalui Japanese Livestock Industry Association. Dan di dalamnya terdapat data lengkap mulai dari tanggal lahir, lokasi peternakan, jenis kelamin, dan bahkan skor marbling potensialnya, guys. Bayangkan bukan hanya dagingnya yang dijual mahal, tapi bibitnya pun bernilai tinggi. Harga sperma sapi Wagyu kualitas A bisa mencapai 50.000 hingga 100.000 yen per tabung, atau sekitar 5-10 juta sekali suntik. Seekor anak sapi Wagyu asli bisa dihargai 400.000 yen hingga 800.000 yen, atau sekitar 50-100 juta, tergantung keturunan dan lokasi pembesarannya, guys. Dari semua ini, apa dampaknya, guys? Dengan kontrol genetik yang luar biasa ketat, Jepang bisa menjamin bahwa setiap potong Wagyu berasal dari sapi terbaik dan bukan dari kawin silang sembarangan.
Mereka menciptakan kesan eksklusif dan jaminan mutu lewat darah sapi itu sendiri, yes, atau genetik sapi itu sendiri. Strategi ini mirip seperti industri wine di Prancis, eksklusif, terbatas, dan tidak bisa ditiru sembarangan. Bahkan Jepang sempat melarang ekspor bibit Wagyu ke luar negeri hingga tahun 90-an karena ingin mempertahankan rahasia genetik ini di dalam negeri, yes. Dan ketika negara lain mulai mencoba membiarkan Wagyu, Jepang tetap unggul karena citra darah murni yang masih sulit disaingi, yes. Kalau kamu pikir sapi cuma makan rumput, nah kamu salah besar. Di Jepang sapi Wagyu diberikan makanan seperti atlet olimpiade. Dijadwal, diawasi, dan ditakar gram demi gram. Bahkan ada sapi yang diberi bir. Salah satu alasan kenapa daging Wagyu terasa lembut, penuh lemak marbling, dan memiliki cita rasa kaya adalah karena proses pemeliharaan dan pakannya yang sangat presisi. Di Jepang, sapi Wagyu tidak digemukkan sembarangan. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang minim stres, diberikan pakan spesial, dan hidup dalam kondisi yang sangat terkontrol, guys. Mari kita mulai bahas dari makanannya, guys. Pakan sapi Wagyu umumnya terdiri dari gabungan jerami padi, jagung, gandum, barley, dan kedelai. Semua ini diatur dengan nutrisi yang seimbang. Sapi diberi makan 3 kali sehari dan tidak dibiarkan kelaparan maupun kekenyangan, guys. Durasi penggemukannya bisa mencapai 28-36 bulan. Jauh lebih lama dibandingkan sapi biasa yang hanya 18-20 bulan. Semakin lama masa penggemukan, semakin tinggi tingkat marblingnya, guys. Sekarang kita bahas biaya pakan per sapi Wagyu bisa mencapai 100.000 yen per bulan atau sekitar 10 jutaan per ekor. Dalam 3 tahun peternakan bisa mengeluarkan biaya hingga 3 juta sampai 300 juta hanya untuk satu sapi isunya nih. Selain pakan, lingkungan juga sangat diperhatikan. Beberapa peternakan menerapkan metode zero stress, yaitu sapi dibesarkan di kandang individu yang cukup luas, diberi musik klasik agar tetap rileks, dan dibiarkan jalan-jalan untuk menjaga keseimbangan metabolismenya. Beberapa peternakan juga memberikan bir atau sake dalam jumlah kecil untuk membantu nafsu makan sapi saat musim panas, guys. Namun mitos soal pijat sapi Wagyu dan musik klasik sebenarnya lebih simbol promosi ketimbang praktek umumnya. Hanya sebagian kecil peternakan yang masih melakukan ini. Yang pasti kontrol suhu kandang, kebersihan, dan kenyamanan benar-benar diperhatikan. Dengan standar tinggi seperti itu, wajar jika daging Wagyu jadi lebih mahal. Konsumen tidak hanya membeli rasa, tapi juga proses panjang dan penuh dedikasi dari peternakan hingga ke piring makanan kalian, guys. Hanya 1 dari 300 sapi Wagyu yang bisa mencapai level A5. Apa bedanya? Level A5 itu seperti medali emas di Olimpiade, mewah, langka, dan dihargai selangit, guys. Pernahkah kalian dengar istilah A5 saat membeli daging Wagyu? Ini adalah label kualitas tinggi yang diberikan oleh Japan Meat Grading Association. Namun A5 bukan sekedar angka, melainkan jaminan mutu yang telah melalui serangkaian uji yang sangat ketat, guys. Jepang memiliki sistem grading daging yang sangat detail dan rumit. Ada 5 level utama dalam penilaian kualitas Wagyu: A5, A4, A3, B, dan C. Yang membedakan antara A5 dengan yang lain bukan hanya marbling atau lemak intramuskuler, tapi juga tekstur, warna, dan kelembutan daging. Di sini daging Wagyu A5 adalah level tertinggi yang hanya diperoleh oleh sapi dengan marbling sempurna, yang terlihat seperti lapisan salju di atas daging. Sebuah penelitian dari Japan Wagyu Beef Marketing Association menyebutkan bahwa untuk mencapai standar A5, marbling pada daging sapi Wagyu harus mencapai skor minimal 9 dari 12. Ini adalah sistem yang sangat ketat dan hanya sebagian kecil sapi yang bisa mencapainya. Sebagai gambaran, hanya 1 dari 300 sapi Wagyu yang bisa memperoleh grade 5 setelah melewati uji marbling ini, guys. Proses grading ini dilakukan oleh para ahli yang dilatih khusus dan menggunakan 4 kriteria penilaian utama. Yang pertama, marbling score, tingkat lemak dalam daging yang terlihat jelas sebagai pola-pola putih di daging merah. Yang kedua, meat quality score atau penilaian tekstur dan kelembutan daging. Yang ketiga, color dan brightness, warna daging yang sangat segar dan kualitas visualnya. Yang keempat, fat quality, menilai lemak dari segi tekstur dan warna, guys.
Setiap sapi Wagyu yang mencapai grade A5 diberikan sertifikat resmi yang mencantumkan nomor identifikasi, asal-usul, dan informasi lainnya yang menjamin keaslian daging tersebut. Tanpa sertifikat ini, daging Wagyu yang dijual hanya akan dianggap sebagai daging sapi biasa, tanpa ada nilai mewah yang melekat pada merek Wagyu, guys. Berdasarkan riset, harga Wagyu A5 bisa mencapai 50.000 yen per kilo isunya, atau sekitar 7 juta per kilogram. Di restoran-restoran mewah, harga untuk sepotong Wagyu A5 bisa naik 2 kali lipat karena proses penyajiannya yang sangat eksklusif. Sertifikasi A5 ini menjadi simbol eksklusivitas daging ini dan secara langsung mempengaruhi harga jualnya di pasar internasional, guys. Bukan hanya rasa yang membuat Wagyu istimewa, tetapi juga cerita di balik setiap potongan dagingnya. Branding Wagyu adalah sebuah seni, bagaimana Jepang berhasil menjual cerita bukan hanya produk. Saat kita bicara tentang Wagyu, kita tak hanya bicara tentang daging sapi, tapi juga sebuah kisah mewah yang dibangun bertahun-tahun. Jepang dengan kecerdikan mereka berhasil menjual lebih dari sekedar daging berkualitas tinggi. Mereka menjual sebuah cerita yang sangat eksklusif. Dan itulah yang membuat Wagyu bisa dihargai setinggi itu, guys. Salah satu strategi branding yang paling cerdas yang digunakan Jepang adalah memperkenalkan Wagyu bukan hanya sebagai produk makanan, tapi sebagai simbol kemewahan. Di Jepang, Wagyu sering disajikan di restoran-restoran bintang 5 yang tidak hanya fokus pada rasa, tapi juga pengalaman makan yang luar biasa. Wagyu menjadi pilihan utama dalam berbagai acara resmi, jamuan bisnis, bahkan sebagai hadiah yang mewah, guys. Pada tahun 2020, data menunjukkan bahwa penjualan Wagyu di pasar internasional mencapai lebih dari 1,5 miliar dolar isunya. Dengan Amerika dan Eropa sebagai pasar utamanya, Jepang berhasil membangun citra Wagyu sebagai produk super premium. Sebuah brand yang tidak hanya dihargai karena rasa, tapi juga karena kesulitan dalam produksinya dan kisah di baliknya, guys. Di balik harga tinggi Wagyu ada juga peran media dan pemasaran. Jepang tahu bagaimana memanfaatkan media sosial dan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Bahkan restoran-restoran di luar Jepang berlomba-lomba untuk mendapatkan izin penyajian daging Wagyu asli Jepang dengan harga yang bisa mencapai 20 juta per set menu, guys. Dengan harga itu, Wagyu bukan lagi sekedar makanan, tapi juga status sosial, guys. Selain itu, strategi pemerintah Jepang dalam menjaga kelangkaan Wagyu juga sangat berperan. Mereka menjaga produksi Wagyu tetap terbatas agar tetap menjadi produk eksklusif, guys. Pengendalian ini tidak hanya berlaku di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, di mana peternakan-peternakan Wagyu di negara lain dilarang mengekspor bibit sapi atau daging Wagyu tanpa izin khusus, guys. Penting untuk dicatat bahwa branding Wagyu tidak hanya terjadi di level konsumen akhir. Jepang juga telah menciptakan sistem yang memungkinkan peternakan Wagyu untuk menjual daging mereka dengan harga yang lebih tinggi. Karena mereka dilatih untuk menjaga kualitas dan memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi keunggulan daging mereka, guys. Gila nggak tuh? Daging Wagyu yang awalnya hanya dinikmati oleh masyarakat Jepang, kini telah menjadi simbol status dunia. Bagaimana bisa? Ini bukan hanya soal kualitas, tapi bagaimana Jepang membawa Wagyu ke pasar global. Dan strateginya sangat-sangat cerdik. Perjalanan Wagyu dari Jepang ke seluruh dunia bukanlah hal yang kebetulan. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana branding, kontrol kualitas, dan kelangkaan digabung untuk menciptakan sebuah produk yang sangat diinginkan oleh pasar global. Saat ini, daging Wagyu telah menjadi simbol prestis di meja makan bintang 5 di berbagai belahan dunia, dari New York hingga Paris, dari Sydney hingga Dubai. Sebelum masuk ke pasar internasional, Wagyu hanya dikenal di Jepang dan beberapa negara tetangga. Namun, pada awal 90-an, Jepang mulai memperkenalkan Wagyu ke pasar internasional, dimulai dengan ekspor ke Amerika Serikat. Pada saat itu, hanya beberapa restoran premium yang mampu menawarkan Wagyu. Namun karena citra eksklusif dan kualitas yang luar biasa, permintaan untuk Wagyu pun mulai meningkat pesat, guys. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 impor daging Wagyu ke Amerika Serikat meningkat hampir 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
Bahkan Jepang tidak hanya mengekspor dagingnya, tapi juga menciptakan standar internasional dengan memastikan bahwa hanya Wagyu yang terdaftar dalam sistem grading A5 yang dapat dijual dengan harga premium. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga citra kualitas dan memastikan bahwa konsumen global tahu apa yang mereka bayar. Pada saat yang sama, pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat terkait produksi Wagyu di luar Jepang. Dengan menetapkan bahwa hanya Wagyu yang dibesarkan di Jepang yang dapat diberi label Wagyu Jepang atau Wagyu asli Jepang. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga eksklusivitas dan kelangkaan produk ini, yang pada akhirnya menjaga harganya tetap tinggi, guys, tetap jadi barang mahal. Menurut Japan External Trade Organization, nilai ekspor Wagyu dari Jepang pada tahun 2020 tercatat sekitar 1,5 miliar dolar. Dan sebagian besar ekspor ini ditunjukkan ke pasar Amerika Serikat dan Eropa. Di restoran-restoran mewah, satu potong steak Wagyu A5 bisa dihargai hingga 300 dolar, sekitar 4,5 juta per porsi. Ini jelas menunjukkan bahwa daging Wagyu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal pengalaman dan status sosial yang dibawa oleh produk tersebut. Dengan harganya yang melambung tinggi, Wagyu kini telah menjadi bagian dari budaya konsumsi global, di mana peran pembeli tidak hanya membeli daging, tetapi juga membeli citra dan prestis yang melekat pada dirinya, guys. Oke, kita sampai pada kesimpulan, daging Wagyu mungkin tampak seperti sekedar hidangan mewah, tapi di balik setiap potongan dagingnya, ada sebuah industri yang telah membangun citra kemewahan dan kelangkaan. Jadi, bagaimana Jepang berhasil menjadikan Wagyu begitu mahal dan dicari di seluruh dunia? Dengan strategi branding yang cermat, kontrol kualitas yang ketat, dan pemanfaatan cerita eksklusif, Jepang telah berhasil menjadikan Wagyu lebih dari sekedar daging sapi. Wagyu telah menjadi simbol prestis, sebuah produk yang tidak hanya menjanjikan rasa yang luar biasa, tapi juga pengalaman sosial yang tak ternilai. Harganya yang tinggi dengan beberapa potong Wagyu A5 yang dihargai sangat mahal per porsi di restoran-restoran mewah bukan hanya cerminan kualitas daging itu sendiri, tapi juga cerita dan budaya yang melekat padanya, guys. Melalui kebijakan yang menjaga kelangkaan dan kualitas serta sistem grading yang ketat, Jepang telah menciptakan produk begitu eksklusif. Wagyu kini tidak hanya menjadi salah satu daging termahal di dunia, tapi juga merek yang dihormati pasar internasional. Secara keseluruhan, kisah daging Wagyu mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana branding yang tepat bisa mengubah produk sederhana menjadi sebuah fenomena global yang sangat menguntungkan, guys. Jadi, jika kamu berencana menikmati daging Wagyu A5 selanjutnya, ingat bahwa kamu sedang menikmati lebih dari sekedar makanan, tapi juga sebuah warisan dan cerita yang telah berusia ratusan tahun. Oke, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk pemberitahuan video kami terbaru. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.